Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, silahkan kalian menyiapkan buku sejarah kebudayaan Islam dan kalian buka halaman 78, di mana hari ini kita akan melanjutkan tentang Sunan Muria, di mana minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang riwayat hidup Sunan Muria, perjuangan dan dakwah Sunan Muria, ya, di mana beliau berdakwah sambil mengajarkan pengetahuan kepada masyarakat. Bagaimana kita ketahui, beliau mengajarkan cara bercocok tanam, cara melaut yang benar, yang aman, ya, dan lain-lain. Beliau juga berdakwah menggunakan kesenian daerah setempat, ya, yang sebelumnya beliau pelajari, beliau amati, yang kemudian di dalamnya setelah beliau dekat dengan masyarakat, beliau sisipkan, ya, masukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Makanya beliau itu mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya, ya, terutama pada kalangan masyarakat bawah, ya. Kemudian menjadi penengah konflik Kesultanan Demak, ya, di mana pada masa Kesultanan Demak berdiri, Sunan Muria memiliki peran penting dalam menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam keraton, di mana beliau sering ditunjuk sebagai penengah dari setiap konflik atau masalah yang terjadi dalam Kesultanan Demak, yaitu pada zaman, ya, Raden Fattah hingga penerusnya. Sekarang kita lanjutkan yang sehnya tentang metode dakwah Sunan Muria, di mana beliau menitik beratkan pada rakyat jelata, pada rakyat kecil, ya. Di dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan kepada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih dekat dengan rakyat kecil, ya, untuk berdakwah. Ini metode dakwah atau cara berdakwah Sunan Muria. Yang kedua juga beliau berdakwah dengan bil hikmah atau akulturasi budaya, ya. Tadi Bapak sampaikan, meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar, ya. Setiap wali songo itu pasti di dalam berdakwah itu, lika-liku berdakwah para wali songo pasti ada orang-orang yang tidak menyukai beliau, ya, bahkan memusuhi beliau. Di mana dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduran, ya kan, Sunan Muria itu meniru gaya moderat ayahnya yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga suwu dino, ya, di mana akhirnya disisipkan tuh nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian beliau mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Seperti para wali songo yang lain, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah, ya, seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwah beliau. Jadi salah satu kesenian, ya, atau kesenian yang ada seperti gamelan dan wayang ini menjadi media dakwah Sunan Muria. Kemudian yang keempat, menciptakan beberapa tembang Jawa, ya, di mana beliau mempertahankan kesenian, juga beliau menciptakan beberapa tembang Jawa. Ada beberapa tembang Jawa yang beliau ciptakan, yaitu tembang Sinom dan Kinanti, ya. Tembang Sinom dan Kinanti. Baik. Kemudian beliau adalah memiliki sifat yang sederhana, ya. Beliau, kebanyakan para wali
memiliki sifat yang sederhana, santun, toleran, dan lain-lainnya. Itulah sifat-sifat para wali songo, termasuk Sunan Muria, di mana sifat itu tergambar dengan cara beliau yang lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam Kesultanan Demak. Kemudian beliau juga memiliki karamah. Setiap wali Allah berikan karamah atau diberkahi dengan karamah. Apa itu karamah? Karamah adalah sebuah keistimewaan sebagai salah satu kekuatan untuk menjatuhkan musuh-musuh Islam atau untuk menjatuhkan musuh-musuh yang ingin menghabisi beliau, ya. Diberikan kelebihan oleh Allah. Begitupun kalau kita ingat, para nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melumpuhkan, mengalahkan musuh-musuh yang menentang Islam. Kita ingat dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW, itu semuanya diberikan mukjizat untuk mematahkan dan mengalahkan musuh yang menentang ajaran Islam. Contoh, kita baca sejarah Nabi Musa yang dikejar oleh Raja Fir'aun sampai ke Laut Merah, yang kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, yang akhirnya laut itu belah, ya kan? Laut itu bisa dilalui oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Yang kemudian Raja Fir'aun mengikuti mereka yang tenggelam di tengah laut. Itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Begitupun para wali, Allah berikan karamah. Kalau nabi mukjizat, kalau para wali, orang yang diistimewakan oleh Allah itu diberikan kelebihan yang disebut dengan karamah. Begitupun Sunan Muria, Allah berikan karamah. Beliau memiliki fisik yang kuat. Mengapa? Karena beliau turun naik pada lereng Gunung Muria, ya, sampai 750 meter. Ya. Beliau juga pernah mengembalikan serangan musuh ketika diserang, ya. Dan yang terakhir juga beliau wafat, ya. Beliau wafat diperkirakan pada abad ke-16, ya. Di mana banyak sekali peninggalan Sunan Muria, ya. Benda-benda peninggalan Sunan Muria adalah yang kemarin kita bahas, yaitu tentang buah parijoto. Kemudian ada buah pakis haji atau pohon pakis haji. Ada bulusan dan kayu adem ati. Ada pohon jati keramat masin dan juga situs air gentong keramat, yang dimana dikeramatkan di sana, ya. Kalau kita ke Muria itu ada gentongnya, masih ada. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, itulah materi kita pada hari ini tentang Sunan Muria, ya, tentang cara berdakwah beliau, ya, karamah beliau sampai beliau wafat dan meninggalkan benda-benda. Anak-anak yang berbahagia, untuk hari ini silahkan kalian mengerjakan halaman 86, 87, dan 88, di mana bagian 2 dan 3 silahkan kalian jawab, kalian tulis di buku tulis kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dari Bapak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.